Selamat pagi. Perkenalkan, saya Taufan, saya ahli bedah saraf. Selain ahli bedah saraf, saya juga senang organisasi, ikut macam-macam. Ya, saya juga di Perhimpunan Bedah Saraf Indonesia, saya sebagai pengurus, kemudian juga sebagai pengurus juga di International Association of Neurorestoratology. Jadi yang kami ngomongnya untuk stem cell di dunia nih. Jadi saya udah beberapa tahun belajar untuk stem cell. Sebelumnya juga saya sebagai yang membantu 32 orang dalam Perpasti, Prof. Saya muridnya Prof. Kurniawan. Wow. Saya juga pernah ikut MLM sebelumnya, tapi itu udah masa lalu. Nah, ketika ditawarkan bisnis ini, saya pertama saya lihat sistemnya luar biasa. Saya dipegang oleh Pak Edi dan Bu Yulia. Sistemnya luar biasa, jauh sekali dengan yang dulu saya pernah saya geluti gitu ya. Tapi untuk dibilang ini ada stem cell, ada segala macam, ada anti aging, saya juga udah main anti aging. Cuman kalau saya pikir dulu saya main anti aging, tapi saya mau pakai mahal, duitnya nggak ada. Saya bisa pakai untuk orang lain, untuk saya nggak bisa gitu loh. Sedih kan ya, sedih bener. Tapi kalau di sini kok kayaknya sih mungkin juga gitu ya. Tapi saya nggak jalankan dulu. Saya belum ngerti gitu ya, masih bodoh, bebel orang bilang gitu. Nah, kebetulan saya punya istri yang cantik ada di sini. Terus cantik, paling cantik di dunia dong. Ya, nah istri saya itu kalau malam kakinya suka goyang. Suka goyang, kenapa suka goyang? Dan suka sakit kepala, sering sakit kepala. Kalau sakit kepala itu sampai kadang-kadang kalau orang itu panggil ini ketok gitu ya, kasihan sekali. Itu di kamar mandi banyak sekali rambutnya, rontok gitu kan. Nah itu kadang-kadang dikatanya sih kepengen dijedotin. Nah akhirnya namanya saya ahli bedah saraf, saya periksa dong, kita MRI, MRA, ternyata istri saya pembuluh darahnya yang arteri cerebri anterior itu nggak terbentuk. Itu bentuk bawaan. Mungkin mulut lagi kecil-kecilnya nggak apa-apa, tapi makin sini lemaknya mungkin makin banyak ya kali ya. Jadi mulai tutup mungkin mulai ada efeknya. Jadi kadang-kadang kaki kirinya suka kejang. Nah, suatu saat yang saya pikirkan kalau suatu saat jadi stroke gimana dong? Lalu kan saya bilang istri saya, hati-hati makanan, saya bilang gitu kan. Nah, waktu kita join bisnis ini, istri saya coba aja gitu, enak. Setelah kira-kira hampir 2 minggu, udah nggak sakit kepala lagi tuh. Padahal sebelumnya setiap hari saya bawain semua obat, namanya dokter masa nggak ngasih obat buat istrinya, semua obat dari yang murah sampai mahal segala macam udah, daya efeknya macam-macam udah nggak enak diminum juga. Kenapa? Biar nggak sakit kepala. Nah sekarang udah nggak sakit kepala lagi, tiap hari 3-4 lumayan juga ya. Tapi yang penting kan nggak sakit kepala, namanya istri, bener nggak? Semua maunya gitu kan? Iya dong. Buat istri setuju nggak? Setuju. Nah pada waktu itu saya baru mikir, oh iya ternyata bagus nih ya. Terus kebetulan saya punya pasien yang stroke di batang otak. Dulu kalau zaman dulu saya ketemu Profesor Satya Negara, itu kalau ada 10 orang stroke di batang otak, yang meninggal 11. Dokternya ikut stres mati. Ya, tapi sekarang kan dengan adanya kemajuan udah nggak seperti demikian lagi. Jadi udah banyak juga yang selamat. Nah, pasien saya sudah bagus, tapi terus ke ruangan di VIP turun lagi. Kenapa? Karena stroke berulang. Memang stroke itu sering berulang. Sekarang stroke, ntar lagi stroke lagi. Kemungkinan stroke dalam 3 hari pertama itu 5%, dalam 1 bulan itu 15%, dalam 1 tahun itu 40%. Saya selalu ngomong gitu sama pasien saya, supaya apa? Tidak, saya udah begitu terus tiap hari. Ya kan? Nah, pada waktu pasien ini jelek, Profesor Satya Negara, kenal kan sama Profesor Satya Negara kan? Saya nggak ada Pak Harto ya, lebih kenal dia. Kalau saya mah nggak kenal kan? Nah, itu udah bilang, kalau nggak nanti malam, mungkin besok udah nggak ada. Jadi saya panggil keluarganya, daripada nanti saya tuntut kan, saya bilang gini, semua obat udah saya kasih. Jadi kalau nggak bisa ya saya mohon maaf, kita sama-sama yuk doa di sini. Bener kan? Daripada saya dituntut. Terus keluarganya bilang, Dok, obat apa aja dia pakai? Oh iya, bener nih. Oke, mau coba nggak? Kata kawan saya dari upline saya itu pakai obat ini bisa pakai reserve, biar sembuh. Dicoba, apapun dicoba. Namanya keluarganya kan, dicoba. Itu saya masih ingat itu hari Jumat dengan Profesor Satya Negara itu jam 2 kita visit, ini berat jam 4 sore sama ngomong jam 5 itu saya minta tolong Bu Julia dan Pak Edi untuk tolong dibantu. Malam itu
diberikan 6 saset. Kemudian besok harinya saya operasi pasien, selesai operasi, ada pasien operasi tumor, selesai operasi itu saya kembali ke ICU, saya lihat pasiennya sudah buka mata, yang koma tadi. Itu hari Sabtu. Hari Selasanya saya katakan ini pasien sudah boleh keluar ICU, tapi karena mungkin kepercayaan mereka nggak mau, baru hari Rabunya. Bagus nggak? Bagus. Ya, kemudian saya mulai percaya, oh ini obat apa? Ini research bukan obat, tapi suplemen ini luar biasa. Jadi saya mulai coba pada pasien-pasiennya. Nah, beberapa pasien yang saya coba, saya jadi dokter tuh bingung, saya ini dokter atau bukan? Saya mau pakai obat ini atau mau pakai research? Tapi kan pasien juga punya hak untuk sembuh, betul nggak? Sebagai dokter saya bingung, tapi akhirnya saya pakai yang untuk pasien-pasien yang gawat-gawat aja. Kalau yang nggak gawat, saya nggak kasih. Nah, cilakanya pasien-pasien yang gawat itu kok sembuh semua ya? Silakan sekali. Nah, nggak cuma itu. Kebetulan saya ini kalau praktek itu suka saya enak-enaknya. Kenapa? Saya ini insomnia. Saya kadang-kadang baru bisa tidur itu setelah subuh baru saya bisa tidur. Jadi saya bangun itu mandi jam 10, habis itu baru berangkat. Pasien-pasien saya udah nungguin, kasihan sekali. Jam 12 baru saya sampai di tempat, karena saya di Jakarta Selatan, prakteknya di Sunter, jauh juga kan. Tapi mau nggak mau orang profesor satu negara, rumahnya depan rumah saya. Kalau saya nggak itu diminum. Jadi saya datang sana, kasihan. Tapi dengan adanya ini, saya tidurnya nyenyak gitu. Kasihan sekali ya. Nah, saya lebih percaya lagi, kenapa? Karena adik istri saya, namanya Putri, ini ada suaminya di sini, pengantin baru. Terus pas lagi cek ke dokter kebidanan, dikatakan ada leukopplakia. Leukopplakia orang bilang sariawan di leher rahim. Itu kalau orang ngomong itu kan takut ya. Wah, ini adalah lesi prakanker. Wah, terus kata dokternya mungkin nggak bisa hubungan sekian lama, bayangin pengantin baru. Ada suaminya. Ya, pengantin baru kalau nggak boleh gimana? Nah, dipakai research ini. Setelah 1 minggu kontrol, gantian dokternya hampir jengkang, kenapa? Udah sembuh. Ya. Ini Bu Titi juga ada di sini. Saudaranya datang ke saya karena stroke. Udah tidak bisa bergerak. Sudah 3 bulan cuma berbaring 3 bulan. Lalu saya coba kasih obat, mau nggak coba pakai ini? Kebetulan mau dia dicoba. 2 hari yang lalu datang ke tempat saya, walaupun pakai kursi roda tapi dia sudah bisa berdiri. Alhamdulillah. Ada lagi di sini banyak sekali yang sudah ada fraktur di sini, ada patah tulangnya, jadi suka sakit kepala. Sudah bertahun, ada berapa bulan ya? Sakit terus, di lehernya juga ada yang terjepit, sakit terus. Sekarang ada di sini, mana mama? Mana mama? Ada ya? Nah itu tuh. Udah sehat di sini, udah ketawa-tawa. Tadinya nggak bisa, sakit terus. Ya, jadi sebagai dokter juga saya bingung. Ini pasti ini bukan obat yang pasti, ini suplemen. Jadi jangan kurangi obat-obatan dari dokter, Pak. Tetap pakai, tapi ini sebagai untuk ajudan, untuk tambahan. Nah, saya nggak tahu saudara-saudara saya yang tercinta di sini, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng di sini, ke bapak ibu-ibu, apakah lebih baik kita mencoba dari sekarang, kita memakai 1 atau 2 tiap hari supaya kita sehat, kita tidak sakit-sakit, tidak stroke. Karena saya buka-buka di internet katanya bisa menghilangkan plak di otak maupun plak di jantung. Lebih baik begitu, ataukah Anda menunggu orang-orang yang mengundang Anda akan datang pada Anda pada waktu Anda sakit dan mereka akan menawarkan hal yang sama? Saya tidak tahu pilihannya ada pada, seperti Pak Haryo katakan, pilihannya ada pada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.